Malam hari ini kita akan belajar sebuah tema, sehingga dengan apa yang ingin saya sampaikan, firman Tuhan sampaikan kepada kita malam ini, kita mau berjaga-jaga setiap waktu. Bagaimana bisa bebas dari tipu daya dan ikatan setan? Ada banyak orang yang tidak sadar, tanpa dia sadar, bahwa hidupnya dikuasai oleh tipu daya dan ikatan setan. Ayo kita baca firman Tuhan dulu, Efesus pasal 6. Ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal 6, ayat 11 sampai ayat 18, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita tidak melawan iblis, tapi melawan tipu muslihatnya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setan punya senjata, panah api. Nggak berani dekati saudara, nembaknya dari jauh. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Satu-satunya kota dalam perjanjian baru yang dimenangkan tuntas bagi Tuhan itu adalah kota Efesus. Dan Rasul Paulus menulis Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-20 menjadi sebuah peringatan dan menjadi sebuah simbol bahwa kalau saudara dan saya berperang dalam runtutan kebenaran firman, maka kita akan melihat bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan menang atas segala tipu daya setan. Dan ingat bahwa setan, Alkitab mencatat bahwa keberadaan makhluk ini sebagai malaikat yang telah jatuh dalam dosa, namanya adalah Luciel. Ya. Dalam kehidupan ini, setan dipercaya melakukan banyak hal yang jahat. Sampai hari ini, dia masih bekerja, dan dia melakukan hal-hal yang jahat. Perbudakan setan dapat membuat hidup seseorang dikuasai. Perbudakan setan dapat membuat seseorang dirasuki. Ya, bukan cuma dirasuki, ditindas, atau dibawa untuk memberontak kepada Tuhan. Tujuan seseorang dikuasai, tujuan seseorang dirasuki, tujuan seseorang ditindas, atau memberontak kepada Tuhan, melalui apa? Dosa-dosa kedagingan. Bapak Ibu kita semua harus hati-hati, Bapak Ibu ya. Kita semua harus hati-hati sehingga kita tidak masuk dalam cengkraman perbudakan setan. Dan manusia seringkali dengan mudah jatuh ke dalam tipu daya setan. Setan selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan daging, saudara. Dan manusia senang dengan hal-hal yang menyenangkan daging. Manusia tidak mau menyalibkan daging. Alkitab katakan, barang siapa mau mengikuti Kristus, dia harus menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Setan kebalik. Setan berusaha menyenangkan daging, dan manusia senang dengan ini. Tapi hari ini, Bapak Ibu harus mau menyalibkan daging. Ya, kita harus mau menyalibkan daging untuk menyenangkan Tuhan. Manusia seringkali dengan mudah jatuh dalam tipu daya setan. Mulai dari apa, saudara? Mengkompromikan nilai-nilai ilahi yang sudah digariskan oleh Tuhan. Nilai-nilai ilahi adalah firman Allah. Kita mulai kompromi, sehingga kita tidak melakukan firman. Firman yang Tuhan yang menjadi garis, yang sudah digariskan oleh Tuhan. Sehingga kepada sesuatu yang hidup yang sangat jelas, justru setan datang membuat kita melawan Tuhan. Kemudian
kita mendapatkan hati kita menjadi menduakan Tuhan. Contoh orang menduakan Tuhan itu begini. Dia datang ke ibadah, tapi dia juga masih percaya tentang praktek sihir. Dia masih pakai jimat, dia masih pergi ke paranormal. Dia masih percaya tentang ramalan tangan. Dia masih percaya tentang kerjanya kuasa-kuasa kegelapan. Dia masih percaya, saudara. Itu artinya kita menduakan Tuhan. Menurut Efesus pasal yang ke-6, ayat 11 sampai ayat 18 tadi yang kita baca, memperingatkan orang percaya agar kita selalu menggunakan seluruh perlengkapan senjata supaya dapat melawan tipu daya setan. Ingat bahwa kita nggak berhadapan dengan setan secara pribadi, kita melawan tipu daya setan. Kenapa kita tidak menghadapi setan secara pribadi? Karena setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Alkitab katakan bahwa setan telah dikalahkan oleh Yesus. Yang hari ini kita hadapi, orang percaya hadapi adalah tipu dayanya saja. Wow. Dan ingat bahwa tipu daya setan hari ini mencoba untuk menguasai, mencoba untuk menaklukkan kita, mencoba untuk membawa kita menyimpang dari kebenaran. Bahwa kemudian kita dengar kata kuasa kegelapan, pengaruhnya itu dapat mengendalikan pikiran manusia. Ketika pikiran manusia dikuasai, itu akan membawa penyakit, menyebabkan perilaku yang tidak baik, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk orang percaya hidup secara normal, bahkan memicu dalam sebuah tingkatan, dia bisa ambil keputusan untuk bunuh diri, saudara. Nah, ini dampak bagi seseorang yang berada di bawah pengaruh atau kuasa daripada si setan ini. Dan ini sangat membahayakan diri orang itu, membahayakan juga, membuat ketidaknyamanan bagi teman-temannya, bagi keluarganya, bagi istri atau suami, bagi orang tua atau bagi anak-anaknya. Dan dapat membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Dan kalau Bapak Ibu belajar Alkitab bahwa tanda-tanda seseorang dalam pengaruh kuasa jahat itu, tanda-tanda seseorang dalam pengaruh kuasa si setan itu, beberapa hal saya ingin tunjukkan kepada saudara. Bahwa ingat bahwa setan itu datang dia ingin mengendalikan, memperdaya hidup kita. Dan tanda seseorang dalam pengaruh kuasa si jahat itu adalah dia sering dan senang menganiaya binatang. Kalau Anda pelihara, misalnya, taruhlah Bapak Ibu pemelihara anjing di rumah. Anda sering pulang ke rumah dan Anda sering tendang anjing, mukul anjing. Anda sering menganiaya binatang. Kalau binatang saja yang Anda pelihara, Anda sering menganiaya, maka orang lain pun bisa Anda aniaya. Mungkin secara fisik atau secara perkataan. Anda sering sekali mencoba untuk menyakiti orang itu, dan senang sekali melihat orang itu tersakiti dengan perkataan Anda. Saya beritahukan kepada saudara, bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang ada di dalam pengaruh kuasa jahat. Berikutnya adalah mengalami penyimpangan seksual maupun moralitas. Seperti apa? Hidup dalam perzinahan. Hidup dalam penganiayaan. Dia suka melukai orang lain. Hidup dalam perzinahan, homoseksual. Sekarang ini ada biseksual. Ya, dan sebagainya. Sekarang ini ada sesuatu yang digaung-gaungkan adalah LGBT. Ya, perkawinan sejenis laki-laki, perempuan-perempuan. Di Indonesia, saya percaya bahwa karena budaya, makanya itu ditentang, saudara. Tapi beberapa yang ada di dunia-dunia barat di sana, bahwa dilegalkan, saudara. Bahkan di gereja, bahkan mereka ditabiskan di gereja, perkawinan sejenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tanpa mereka sadar bahwa mereka sedang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka sadar bahwa kita adalah pengaruh kuasa kegelapan. Mulailah bertobat, keluar daripadanya. Ya, keluar daripadanya. Minta Roh Kudus tolong saudara. Bila perlu, kalau Bapak Ibu nggak bisa, Bapak Ibu harus datang kepada hamba-hamba Tuhan. Supaya Bapak Ibu didoakan mengalami yang namanya pelayanan deliverance, pelayanan kelepasan. Amin. Ini penyimpangan seksual maupun moralitas. Setan mencoba merusak kita, mempengaruhi kita,
Dan dia melepaskan kuasa kegelapan dalam diri kita. Kemudian tanda berikutnya adalah merusak diri sendiri. Contohnya apa? Penyalahgunaan obat bius. Atau ketertarikan, minuman keras, rakus, dan lain-lain. Saya pernah doakan orang yang terikat dengan nikotin. Ketika dia didoain, dia jatuh dari kursi, dan saya lihat dia di bawah, dia teriak-teriak. Kemudian di bawah tanah itu, kemudian kaki kanannya itu dia taruh di atas kaki kiri. Kemudian saya lihat gerakannya seperti begini, saudara. Nggak ada rokok di mulutnya, tapi saya cium bau nikotin, bau sulfur, bau nggak enak. Roh jahatnya ada dalam itu. Kemudian saya usir roh jahat itu. Kemudian saya lihat lidahnya keluar tidak normal, saudara. Lidahnya keluar 10 sampai 12 cm, lidahnya keluar. Seperti biasanya saya percaya lidah seseorang nggak akan keluar sepanjang itu. Setan keluar dari hidupnya, tapi menarik lidahnya. Ini namanya merusak diri. Bapak Ibu, kalau yang terikat dengan drugs, minum obat-obat terlarang, narkoba, dan sebagainya, bertobat. Semua tanpa sadar bahwa Anda ada di dalam pengaruh kuasa kegelapan. Pengaruh daripada tipu daya setan. Kalau terus Bapak Ibu lakukan ini, maka kita akan dibawa kepada kematian kekal. Keterikatan juga dengan minuman keras atau rakus, saudara. Saudara baru makan, kemudian kepingin lagi. Rakus bukan cuma tentang makanan. Rakus harta, saudara sudah kaya, tapi saudara injak orang lain Anda tidak mau lihat lebih hebat daripada saudara, itu namanya rakus. Ya, dan lain sebagainya. Tanpa sadar bahwa kita ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Kemudian yang berikut adalah pengetahuan rohani, mengejar pengetahuan rohani melalui agama-agama timur dan agama-agama palsu. Contoh adalah yoga, humanisme, dan lain-lain. Humanisme dan lain-lain. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan rohani melalui agama-agama timur. Ada kalanya ketika Bapak Ibu baca itu, mungkin Bapak Ibu rasa sepertinya iya, sepertinya oke, sepertinya cocok dengan logika. Tapi belum tentu itu benar. Mereka memasukkan pengetahuan-pengetahuan yang hanya berdasarkan humanisme kepada diri sendiri, pengakuan terhadap diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, tapi tujuannya adalah memuliakan diri sendiri, tidak untuk memuliakan Tuhan. Setan bisa pakai itu untuk menipu kita di dalam hal pengetahuan rohani. Bapak Ibu, saya arahkan Bapak Ibu hanya untuk baca firman Tuhan dan cari pengajaran-pengajaran yang membangun iman Bapak Ibu sehingga kita tidak masuk dalam perangkap daripada tipu daya setan. Wow. Kemudian yang berikut itu adalah, Bapak Ibu perhatikan, yang berikut adalah tanda-tanda seseorang dalam pengaruh kuasa kegelapan adalah dia terlibat dalam mempraktekkan okultisme. Okultisme adalah meramal, susuk di tangan, pergi ke dukun-dukun. Ya. Satu waktu saya melayani seorang ibu. Dilihat dengan mata itu, ibunya cantik. Dan ketika dia datang ke saya, dia datang dengan tas yang dia pegang, dan setiap dia datang ke saya itu, setiap ngomong itu dia pegang tasnya erat, dia peluk di dadanya. Kemudian ketika sudah ngomong, mungkin sekitar 30 menit, Roh Kudus ngomong kepada saya dalam hati. Coba tanya ibu itu, apa yang ada di dalam tasnya? Kemudian saya tanya, mohon maaf ibu, bolehkah saya tahu apa yang ada dalam tas ibu? Kemudian dia semakin keras memeluk tasnya itu di dadanya. Saya tanya yang kedua, mukanya itu mulai berubah. Yang tadinya mukanya cantik, tiba-tiba mukanya itu mulai seperti jadi muka bengis, saudara. Dan Roh Kudus berkata, ibu ini terikat dengan kuasa kegelapan. Kemudian saya sadarkan dia dan saya tanya, apa yang terjadi dengan ibu? Dan dia cerita bahwa suaminya itu pergi dengan perempuan lain. Dan sudah perginya kurang lebih sudah 3 tahun lebih. Kemudian teman-temannya sarankan dia untuk dia pergi ke paranormal. Tunjukkan mereka salah satu paranormal, kemudian dia pergi ke sana. Ketika dia pergi ke paranormal, paranormalnya itu berikan dia lipstick, eyeshadow, berikan dia blush on. Dan ketika dia memakai lipstick,
eyeshadow atau blush on itu di wajahnya. Kalau suaminya pulang ke rumah, selama dia masih pakai itu di wajahnya, maka suaminya nggak kemana-mana, suaminya tetap dalam rumah. Tapi ketika dia masuk mandi, kamar mandi, dan dia mandi, ketika dia keluar, suaminya sudah nggak ada di rumah lagi. Dan itu perginya bisa 1 tahun baru balik. Bisa 2 tahun baru balik. Dan dia udah putus asa. Kemudian dia ambil kesempatan untuk dia datang cari Tuhan. Dan waktu itu ketika dia datang, saya yang melayani dia. Nah, hari itu dia cerita dan dia katakan begini, yang ada dalam tas saya ini adalah semua yang dikasih oleh orang pintar itu, Pak Pendeta. Saya tanya, maukah ibu serahkan ke saya? Awalnya dia seperti nggak mau lepaskan tas itu. Tapi kemudian dia lepaskan. Saya doain dia kelepasan, saudara. Ketika saya doain dia kelepasan, mukanya tiba-tiba jadi tua ketika didoain itu. Tapi ketika dibakar, saudara, dalam nama Yesus dibakar, uap asapnya naik itu bau sulfur, bau roh jahat, bau bagian-bagian daripada ilmu perdukunan. Tapi ketika terbakar semuanya, saya lihat wajahnya berubah kembali jadi wanita yang baik, wanita yang cantik. Dan dia katakan, mulai hari ini saya tidak mau lagi cari pergi ke dukun. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang sanggup untuk menolong saya. Terlibat dalam mempraktekkan okkultisme. Kemudian dia pulang 3 bulan kemudian. Dia cerita, dia telepon. Suaminya pulang ke rumah. Dan suaminya berkata, saya nggak mau lagi pergi dengan wanita itu. Kemudian istrinya tanya, kenapa? Sebab sudah bertahun-tahun saya pergi tinggalkan kamu. Kamu tetap sabar untuk menunggu saya. Sedangkan wanita itu setiap kali bertengkar, kepingin mau lari tinggalkan saya. Dan dia pergi tinggalkan saya, sudah berbulan-bulan. Saya tungguin dia kembali. Hari ini saya mau kembali kepada engkau, karena kamu adalah istri yang baik dan istri yang setia. Dan istrinya kemudian telepon saya dan dikatakan, pastor, suami saya sudah pulang dan mau bertobat, mau dibaptis, mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kalau datang kepada Tuhan, Tuhan bukan cuma memulihkan saudara dan saya, tapi Tuhan juga pulihkan keluargamu, Tuhan pulihkan istrimu, Tuhan pulihkan suamimu, Tuhan pulihkan anak-anak. Setan juga bisa menawan saudara. Melalui apa? Keterlibatan tadi dalam meramal, dalam susuk, dalam perdukunan. Tapi merasa tertekan juga secara mental. Contoh, Anda cemas. Saudara yang sering merasa cemas, tanpa sadar bahwa Anda dalam pengaruh kuasa kegelapan. Anda takut, Anda sering marah, apa-apa marah langsung, apa-apa bereaksinya terlalu tinggi, suka marah, dan lain-lain. Emosi tidak stabil, dan sebagainya. Tanpa saudara dan saya tahu bahwa jiwa kita telah ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Ada sebuah kata dalam bahasa Yunani bagus, yaitu zozo, Z-O. Soso adalah keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Dari ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Tuhan selamatkan jiwa kita, selamatkan roh kita, selamatkan tubuh kita. Jadi sebenarnya tidak ada satu area pun dalam hidup kita yang tidak boleh kita serahkan kepada tipu daya setan dalam pengaruh roh jahat. Harusnya seluruh area hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh, ada di bawah pengaruh Roh Kudus, di bawah pengaruh firman Allah, dalam pengaruh kuasa Tuhan. Tapi kenapa orang cemas? Kenapa orang takut? Kenapa orang marah? Kenapa pikirannya itu tidak tenang, saudara? Karena dia dalam pengaruh kuasa kegelapan. Kalau itu saudara, malam ini Anda harus serahkan hidupmu kepada Tuhan. Anda harus belajar percaya bahwa Tuhan itu mampu, bisa, sangat amat bisa menjaga hidup. Amin. Saya nggak lihat ada tulisan amin. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu sangat amat mampu menolong, menjaga, memelihara hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara datang kepada Tuhan, maka sebenarnya Anda datang kepada penguasa hidup, penguasa alam semesta. Saudara nggak perlu takut sesungguhnya. Ya, proses kehidupan selalu ada. Yesus itu lebih daripada kebutuhan yang kita minta, lebih daripada Anda cari kesembuhan, lebih daripada Anda minta uang, lebih daripada jalan keluar, dia lebih daripada itu. Kita cari Tuhan karena kita mencintai, mengasihi dia. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu datang cari Tuhan, harusnya kita sebagai orang Kristen adalah orang yang hidup dalam sukacita, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan, tidak ada psikologis kita yang terganggu, saudara. Dan kita hidup di dalam
damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Yang berikut adalah tanda orang yang dikuasai roh jahat adalah gangguan psikologis. Seperti apa itu, Pastor? Berkepribadian ganda dan sejenisnya. Saudara lihat orang ini hari ini kelihatan dia baik, tapi di belakang jahatin saudara. Di mukanya ngomongnya baik, tapi sebenarnya dia menusuk Anda dari belakang. Matius pasal 9 ayat 32-33 berkata begini. Sedang kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Orang bisu itu bisa karena dirasuk setan. Nah setelah setan itu diusir keluar, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Setan membuat orang bisu, namanya roh bisu. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Wow. Seseorang bisu, seseorang sakit. Ya. Matius 9 ayat 32-33. Seseorang bisu, seseorang sakit. Bisa karena roh jahat. Jadi kalau ada orang sakit, Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu doakan orang itu. Usir roh jahat. Tapi ada orang yang sakit, bisa saja diizinkan Tuhan. Supaya dia mengalami yang namanya peningkatan rohani, peningkatan dalam iman. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian tanda orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan adalah tidak bebas dan tidak bisa merasakan sukacita ilahi. Yang orang ini saya sebut dia terikat secara spiritual, tapi spiritualnya terikat secara kegelapan. Rohnya itu diikat. Ingat bahwa manusia itu, dasar manusia itu adalah sesungguhnya roh kita. Ya. Roh kita itu adalah dasar manusia. Kalau nggak salah itu Amsal pasal 24, kalau nggak salah ya. Dikatakan begini, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia adalah pelita Tuhan. Ketika roh kita terang, karena firman Allah ada dalam kita. Tapi roh kita gelap karena kita nggak suka dengan firman. Kita nggak punya respons yang benar kepada firman. Sehingga roh kita menjadi kegelapan. Bisa karena masalah, bisa karena persoalan, roh kita menjadi gelap. Amsal 20 ayat 27, ya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ketika roh kita diikat oleh setan, maka saya percaya jiwa juga terganggu. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau jiwa terganggu, tubuh juga terganggu. Karena roh, jiwa, dan tubuh itu saling berhubungan. Amin. Atau sebaliknya, ketika roh kita dilawat oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, jiwa kita juga akan tenang. Jiwa kita juga akan penuh dengan firman. Dan tubuh kita pun akan benar di hadapan Tuhan. Akan melakukan apa yang dikehendaki oleh roh kita. Jadi, salah satu tanda bahwa seseorang itu, dia diikat oleh roh jahat adalah, dalam pengaruh roh jahat adalah tidak bebas dan tidak bisa merasakan sukacita ilahi. Makanya kalau kita memuji Tuhan, tim praise and worship ketika kita memuji Tuhan atau jemaat memuji Tuhan, Bapak Ibu harus bebas. Bapak Ibu kalau mau nari, Bapak Ibu kalau mau lompat, Bapak Ibu kalau mau bersukacita, mau tepuk tangan, mau bersorak, lakukan. Karena kita, roh kita bebas. Kita tidak terikat dengan kuasa kegelapan. Haleluya. Tanda yang berikut bahwa seseorang diikat oleh kuasa kegelapan adalah orang ini suka memberontak. Atau ketidakmampuan untuk menolak dosa sekalipun tahu apa yang dilakukan adalah dosa. Jadi ini namanya roh pemberontakan, saudara. Ini adalah roh pemberontakan. Dia tahu bahwa itu dosa, tapi memiliki ketidakmampuan untuk menolak dosa. Saudara, kalau sampai di tingkatan ini, ingat bahwa tadi saya mulai bahwa setan itu menawarkan hal-hal yang berhubungan dengan daging dan itu mengenakan. Dan Alkitab berkata kita harus menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Jadi ada dua pilihan. Ketika kita diperhadapkan dengan dosa, maka Bapak Ibu harus menolak dosa. Jangan sampai Bapak Ibu mengikuti keinginan daripada tipu daya setan. Amin. Amin. Saya nggak lihat tulisan amin. Ya. Sehingga kita nggak jadi orang-orang yang memberontak, tapi kita menjadi penurut-penurut Kristus. Orang-orang yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu lakukan ini, hidup di dalamnya, maka kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Tuhan yang hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana bisa bebas dari tipu daya dan ikatan setan ini? Pertama adalah kenali musuh Anda. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama.
Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya. Boleh tunjukkan LAI-nya atau TP-nya, terjemahan barunya. Kejadian 3 ayat yang pertama. Dikatakan ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan. Dikatakan adapun ular ialah yang paling licik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan itu dikatakan binatang yang paling licik. Ular saat itu adalah representasi daripada si jahat yang datang untuk menipu manusia pertama. Dan setan, ingat Bapak Ibu harus tahu bahwa setan adalah makhluk yang paling licik. Dan tidak pernah bermain dengan adil. Kalau tidak bisa bermain dengan adil, kalau tidak mau berhadapan muka, dia bisa pakai cara belakang untuk menusuk saudara. Kalau ada orang yang suka bicara Anda di belakang, dia bagian daripada tipu daya setan. Anak-anak Tuhan itu tidak bicara di belakang. Anak-anak Tuhan bicara muka dengan muka. Anak-anak Tuhan itu tidak lari dari masalah. Anak-anak Tuhan itu menghadapi masalah. Berhadapan dengan masalah. Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan yang hebat. Amin. Setan adalah makhluk yang licik. Dan tidak pernah bermain dengan adil. Bapak Ibu harus ingat itu. Dan Alkitab katakan begini. Dia tidak akan berani berhadapan dengan Anda muka dengan muka. Tapi dia akan bermain belakang. Dia akan menikam Anda dari belakang. Ingat bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah ditaruh di depan. Di belakang kita itu kosong. Karena itu Bapak Ibu harus menjaga blind spot. Harus ada orang-orang di sekitar kita. Harus ada suami, harus ada istri, harus ada anak-anak yang akan mendukung, menjaga barisan belakang, blind spot kita. Titik buta kita. Supaya tidak diserang oleh setan. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wow. Satu saat, salah satu teman hamba Tuhan dia cerita tentang seorang pekerjanya. Orang ini dalam pergumulan berat, saudara. Dia sudah dikonseling oleh beberapa hamba Tuhan, tapi dia belum lihat jalan keluar. Satu waktu, gembalanya ini mencoba untuk mencari orang ini karena sudah tidak lihat beberapa minggu, bahkan beberapa bulan di gerejanya. Ditanya teman yang paling baik, dan temannya berkata, aduh Pak Gembala, teman saya ini tidak mau dinasehati. Gembalanya tanya, kenapa tidak mau dinasehati? Dia katakan begini, Tuhan tidak nolong dia. Kemudian dia ambil keputusan untuk pergi kepada paranormal. Dan temannya katakan, setiap kali dia pergi ke paranormal, selalu dia pergi dan menghabiskan begitu banyak uang. Tapi dia selalu pergi, saya ingatkan, kamu jangan cari paranormal, berbahaya bagi kamu. Dia katakan begini, Tuhan juga lambat untuk menolong saya. Saya mau pergi ke paranormal. Ketika gembalanya mendengarkan itu, dia terdiam dan dia ambil dalam doa. Saudara, jangka waktu yang begitu lama, mungkin kurang lebih 1,5 tahun, tiba-tiba orang itu balik. Ketika dia balik, dia kena sakit ginjal, saudara. Mukanya itu mulai hitam, kulitnya yang putih tiba-tiba kulitnya itu mulai berubah jadi hitam. Dia datang kepada Pak Gembala dan minta maaf, minta ampun. Ketika dia duduk depan gembalanya, Tuhan ingatkan gembalanya. Di saku bagian kanan, dia taruh magic di dalam saku bagian kanan dalam dompetnya. Kemudian gembalanya berkata begini, Roh Kudus beritahukan kepada saya, di saku kananmu ada magic, ada hafalan mantra. Dia kaget, saudara. Dia mungkin lupa taruh di rumah.
Tapi itu cara Tuhan untuk lepaskan dia. Dan kemudian dia buka dompetnya. Dia lihat bahwa ada mantra di situ. Diserahkan ke gembala. Dan kemudian gembala mendoakan dia. Kemudian terjadi kelepasan. Sampai keluar muntah-muntah. Dan mantranya itu dibakar. Setelah dibakar 3 bulan kemudian, ketika dia pergi ke dokter periksa, dokter katakan, kamu nggak sakit apa-apa. Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu. Ya, orang ini pergi, dikasih minuman, makanan, mantra, suruh hafal mantra. Dan kemudian didoain, ditanya, kamu sudah hafal mantranya? Sudah hafal. Didoain sama gembalanya. Kemudian disuruh hafal lagi, dia katakan begini, aku lupa 2 kalimat di belakang, di tengah-tengahnya, aku lupa bagian kalimat di belakang, di tengah-tengahnya aku ingat cuma 1 kalimat, yang paling akhir, aku cuma ingat kalimat yang paling akhir. Didoain kedua kali, dia katakan begini, aku cuma ingat kalimat yang paling terakhir saja. Kalimat depan hilang, di tengahnya hilang, kalimat yang terakhir dia ingat. Didoakan yang ketiga kali, dia lupa semua mantranya. Hari ini, dia jadi hamba Tuhan. Dia katakan begini, saya dalam pergumulan apapun, saya nggak mau pergi lagi ke paranormal pendukung. Saya membawa hidup saya ada di sana, saya dicengkram. Tiap malam, saya dengar ada suara yang bicara di telinga saya nggak bisa tidur. Sepertinya ada orang yang datang mencekik saya. Hampir setiap malam, saya merasa seperti saya itu kehabisan napas dan mau mati. Bapak Ibu, hindari perangkap iblis. Mulai belajar identifikasi perangkap yang disiapkan musuh untuk menjebak Anda dan saya. Amin. Tulis di kolom komentar. Saya harus hindari perangkap setan. Jangan masuk dalam jebakannya. Haleluya. Setan itu tahu apa yang membuat Anda tertekan. Dan dia juga tahu apa yang Anda sukai sehingga dia bisa menggoda Anda. Kalau Anda jatuh dalam perzinahan, setan tahu itu kesukaan Anda. Dan setan akan goda Anda terus di situ untuk Anda jatuh. Kalau Anda tahu itu kelemahanmu, maka jangan masuk dalam perangkapnya. Tolak dalam nama Yesus. Kalau Anda nggak bisa, minta Roh Kudus tolong saudara. Ambil waktu dalam doa dan berpuasa. Kalau Anda lemah dalam keuangan, Anda lemah dalam kedudukan, maka Anda harus minta Roh Kudus nolong saudara. Ya, tadi saya katakan, setan tahu apa yang membuat Anda tertekan. Setan juga tahu apa yang Anda sukai sehingga bisa menggoda Anda di situ. Menggoda Anda dan saya. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika Anda berdoa, ketika Anda serahkan kepada Tuhan, maka hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, akan diberikan untuk menghindarkan kita dari perangkap tipu daya setan. Amin. Bapak Ibu harus tahu, ini dua kekuatan yang saling berjuang di dunia ini. Kekuatan kegelapan dan kekuatan terang. Kekuatan kegelapan dipimpin oleh Lucifer, kekuatan terang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan Anda harus memposisikan diri, berdiri pada kekuatan terang dan bukan pada kekuatan gelap. Haleluya. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita harus memposisikan kita ada di pihak Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 11 dan 13 berkata, ketika Bapak Ibu minta kebijaksanaan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, maka itu akan menghindari kita dari perangkap iblis, perangkap tipu daya setan. Jangan mau terperangkap. Mungkin sekali Anda jatuh, mungkin 2 kali Anda jatuh, mungkin 3 kali Anda jatuh, 4 kali Anda jatuh. Tapi Alkitab katakan orang benar 7 kali jatuh, dia harus bangkit kembali. Amin. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Saya suka ayat ini. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Dan menempuh jalan yang gelap. Kalau Bapak Ibu hari ini adalah perangkap tipu daya setan. Dan supaya kita tidak jatuh pada godaannya. Karena setan tahu kesukaan kita apa. Hafal Amsal 2 ayat 11-13 ini. Minta kebijaksanaan dari Tuhan. Minta Roh Kudus kasih kita roh kebijaksanaan. Supaya Roh Kudus memberikan kepada kita roh kebijaksanaan untuk menghindari kita dari perangkap tipu daya setan ini.
Amin. Amin. Jadi kenali musuh Anda. Kenali musuh kita. Supaya Anda tidak terjebak di dalamnya. Yang kedua, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18 tadi berkata, karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat setan. Jadi kalau kita tidak kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kita tidak mengenakan kasut kerelaan, pedang roh, dan perisai iman, Bapak Ibu tidak akan bisa tahan melawan tipu daya setan. Bapak Ibu tidak bisa melawan setan dengan kepintaranmu, dengan titelmu. Bapak Ibu tidak bisa melawan setan dengan hartamu, dengan kedudukanmu, nggak bisa. Tuhan telah berikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Ingat bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia, dan melawan setan-setan roh-roh jahat. Ingat, yang kita hadapi bukanlah darah dan daging, kan? Dan untuk itu, kita tidak bisa menghadapi peperangan ini dengan cara manusia. Bapak Ibu, tulis di kolom komentar. Peperangan melawan setan tidak bisa saya hadapi dengan cara manusia. Tapi gunakan cara Tuhan. Gunakan cara Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat kemenangan. Bapak Ibu akan melihat terobosan. Dan untuk menang dalam peperangan melawan iblis, Tuhan sudah menyiapkan kita perlengkapan senjata Allah yang kita butuhkan. Dan harusnya orang Kristen pakai ini setiap hari. Kalau Bapak Ibu tidak pakai ketopong keselamatan, pikiran Bapak Ibu akan mudah diserang. Kalau tidak pakai yang namanya baju sirah keadilan, Bapak Ibu akan mudah dijatuhkan. Tidak pakai ikat pinggang kebenaran, Bapak Ibu nggak punya kekuatan. Seluruh baju akan melorot. Sehingga Alkitab katakan imam yang kelihatan auratnya mati. Mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, ya, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh harus kita pakaikan every minutes. Bukan cuma saudara, termasuk saya. Karena setan datang nggak pilih, setan datang itu diserang siapa saja. Semakin Anda sungguh-sungguh, Anda jadi targetnya. Amin. Kalau yang sungguh-sungguh kan temannya semua. Salah satu jemaat datang berkata kepada saya, Pak Gembala, saya ini kok setelah saya ikut Tuhan kok masalah lebih banyak daripada sebelumnya ya. Saya tanya, maksud kamu apa? Sebelum saya ikut Tuhan rasanya masalah nggak sebanyak ini. Saya tanya, ketika kamu ikut Tuhan, apa yang kamu lakukan? Saya suka ibadah, saya suka berdoa. Doa dan puasa saya ikut. Saya katakan, itu kamu ikut Tuhan yang benar. Kok bisa ikut Tuhan yang benar? Iya, kalau kamu nggak ikut Tuhan yang benar, setan bilang, itu temanmu. Itu teman saya. Wow. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan benar, maka setan mencoba akan menjatuhkan kita. Panah api akan dikirimkan kepada kita. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu rasa bahwa sepertinya Anda dikepung oleh masalah, Anda ikut Tuhan benar. Dan percayalah bahwa semua yang datang dalam hidupmu tidak akan menjatuhkan saudara. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Anda tidak bisa menggunakan yang satu dan melupakan yang lain. Maksudnya, tidak hanya cuma pakai ketopong keselamatan, lalu lupa memakai ikat pinggang kebenaran. Kita harus pakai semuanya. Kita harus memakainya dengan lengkap perlengkapan senjata Allah. Amin. Baru kita bisa menghadapi tipu daya setan. Hal yang ketiga adalah fokus pada salib Kristus. Tahukah Bapak Ibu, salib Kristus adalah sebuah peragaan, demonstrasi kasih terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah demonstrasi kasih di atas kayu salib. Untuk mendemonstrasikan kasih, maka Yesus harus menanggalkan kuasa. Karena kasih dan kuasa tidak dapat didemonstrasikan bersama-sama. Demonstrasi kuasa, Laut Merah terbelah. Demonstrasi kuasa, 10 tulah dinyatakan di sana. Demonstrasi kuasa, kematian anak-anak sulung. Tapi demonstrasi kasih, Yesus tanggalkan kuasa, lalu dia naik ke atas kayu salib. Bapak Ibu, ingat baik-baik.
Fokus pada salib Kristus artinya fokus kepada kasih Tuhan. Ketika Anda lihat orang berdosa, jangan Anda benci mereka. Ketika Anda lihat orang terikat dengan kuasa kegelapan, jangan benci mereka. Kalau Anda fokus, saudara dan saya fokus kepada salib Kristus, maka Anda fokus kepada kasih Tuhan. Dan ketika hatimu penuh dengan kasih, maka tidak ada satu kekuatan kuasa apapun yang sanggup melawan saudara. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, kuasa setan dikalahkan. Kuasa setan ditaklukkan. Alkitab memakai dilucuti ketika Yesus memperagakan kasih. Salib Kristus adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan iblis, bahkan maut dikalahkan, setan dikalahkan itu dengan peragaan kasih. Jadi kekristenan adalah sebuah bentuk peragaan kasih. Kalau Anda mau selamatkan kota ini, bangsa-bangsa, maka Anda harus memperagakan kasih. Fokus pada salib Kristus. Anda mau kalahkan setan, maka Anda harus berhadapan dengan kasih. Saya ingat ketika tadi Bapak Pendeta Franky Utana itu, orang tua rohani saya, dia doain saya kelepasan, saya ingat waktu itu. Sudah 1,5 jam, masuk 2 jam. Dan kata yang terakhir yang dia katakan begini, bahkan dia sampai terpengaruh, dia mau pakai ilmu karatenya untuk berhadapan dengan saya yang lari latar belakang bela diri yang lain. Dan dia katakan, Tuhan, aku lepaskan kasih Bapa kepada Anda. Ketika dia lepaskan kasih Bapa, tiba-tiba saya rasa ada satu kekuatan yang mendorong saya dan saya jatuh ke lantai. Saudara tahu gini, kesombongan, keangkuhan, kuasa kegelapan apapun, ketika Anda datang dengan kasih Allah, tidak ada satupun yang sanggup bertahan di hadapan kasih Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kuasa maut dikalahkan. Kuasa iblis dikalahkan. Wow. Darah Kristus berkuasa. Betul. Menghancurkan segala kutuk. Dan namanya itu menghalau kekuatan manapun yang ingin menjatuhkan kita. Ketika Bapak Ibu masuk dalam pelayanan dengan pelayanan kasih, saya pengalaman saudara berhadapan dengan orang yang kesurupan, didoain berjam-jam, manifestasi. Tapi ketika Roh Kudus berkata gini, lepaskan kasih Bapa kepada dia. Ketika saya katakan, Tuhan, aku lepaskan kasih Bapa kepada dia, tiba-tiba orang itu dilawa Tuhan jatuh. Dan roh jahat pergi meninggalkan dia. Ketika Anda lihat misalnya suami atau istrimu keras kepala, tiap malam Anda berdoa, Tuhan aku lepaskan kasih Bapa kepada orang ini. Ketika Anda lihat anakmu memberontak, Anda berkata, Tuhan aku lepaskan kasih Bapa kepada orang ini. Itu tanda bahwa mata dan hatimu tertuju kepada salib Kristus. Ketika engkau lihat keadaan tidak terkendali, engkau katakan aku lepaskan kasih Bapa kepada orang ini. Ingat, kuasa maut, tipu daya setan pun tidak sanggup menghadapi kematian Kristus, peragaan kasih terbesar. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup Anda. Selama kita melekat kuat kepada Tuhan Yesus, maka perlindungan yang dari Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Selama Anda tetap nempel dekat pada Tuhan dalam doa, dalam pujian penyembahan, hatimu melekat kepada Dia dengan cinta, maka Anda akan melihat perkara-perkara supranatural akan menyatakan atas hidupmu. Hari ini saya percaya bahwa pelajaran ini akan membuat kita bebas dari tipu daya dan ikatan setan. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu sedang ditawan, tadi saya kasih ciri-ciri tanda-tanda orang yang dikuasai oleh roh jahat, dan saya berikan kepada Bapak Ibu 3 tips untuk kita bebas dari tipu daya setan. Pertama, kenali musuh Anda. Yang kedua itu apa, saudara? Kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga, fokus pada salib Kristus. Fokus kepada kasih-Nya yang besar. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan memberkati saudara. Kalau itu saudara, pejamkan mata. Angkat kedua tangan. Dan Anda berkata, saya mau bebas dari tipu daya. Dari tipu daya setan. Dari kuasa kegelapan. Dari ikatan tipu daya setan. Pejamkan mata dan angkat tanganmu, raise hand. Bapak Ibu bisa raise hand. Bisa raise hand di Zoom. Saya akan baca nama Anda dan saya akan berdoa kepada saudara. Saya tunggu 1,5 menit.
30 detik. Orama santo koritis ampurina kasakaralatus saka. Res nakurata santa karitis apapa. Repata kasyata karalabasya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, aku masih bisa menunggu mereka. 15 detik lagi aku nunggu mereka. 28 tangan yang resen, 29 tangan yang resen, 30 tangan yang resen, 31 tangan yang resen. Hari ini Tuhan hamba berdoa kepada mereka, kepada Jeffrey dan Ibu Priscilia, kepada Lucia, kepada Henry, kepada Rostina, kepada Pak Uhing, kepada Yusita, kepada Tina, kepada Gabriel, kepada Marlinda, Adolfina Sambo, kepada Ane Nayoan, kepada Yulita, kepada Dela Jojo, kepada Noldi Woten, kepada Liana Susilo, kepada Carlitos, kepada Herianto, kepada Sony Moninka, kepada Silviana, kepada Sandra Surya Wijaya, kepada Lukman, kepada Andan Kesia Sopakua, kepada Maruli Pasaribu, kepada Rahmawati atau Mevang, kepada Lydia Brigita, kepada Historika Habeahan, kepada Johnson yang ada di Singkawang, kepada Yuli Triana, kepada Andre, kepada Ibu Devi Teresia, kepada Henry Kartono, kepada Ibu Ina, kepada Fraulin Agung, kepada Seruni, juga kepada Chris, kepada Liliana Hartanto, kepada Hong Liana Tati, kepada Queen, juga kepada Koe Mehwa, dan kepada Swasti. 41 orang ini. Tuhan, Engkau tahu hati mereka. Hari ini dalam nama Yesus, dengan otoritas nama Tuhan Yesus juga kepada Yosi. Hari ini aku cabut segala intimidasi. Aku cabut segala tipu daya setan. Segala keinginan-keinginan daging. Segala tipu daya setan yang mencoba datang menyiksa mereka di jiwa, di pikiran, di perasaan, di kehendak mereka, di tubuh mereka. Dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku katakan hari ini Matius 15 ayat 13, aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akarnya, dan aku katakan saat ini, out, 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 free, free, dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan aku lepaskan saat ini, kekuatan Tuhan aku lepaskan saat ini, kehidupan Tuhan aku lepaskan dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan melimpah, kasih karunia Tuhan melimpah, penuh pada umat-Mu. Bebaskan mereka. Beberapa sedang dilawat oleh Tuhan. Beberapa mengalami kelepasan. Beberapa Anda sedang keluar. Beberapa pergi ke dukun-dukun. Pergi ke paranormal. Dan saya lihat Tuhan sedang melepaskan ikatanmu. Beberapa sedang dilepaskan di roh saudara. Terlepas. Terlepas di jiwa. Terikat di tubuh mereka dalam nama Yesus. Terikat dalam perjinahan, percabulan. Terikat dalam nama Yesus. Dalam kerakusan. Dalam nama Yesus, dengan mantra-mantra sihir tenun, aku ikat dan aku usir dalam nama Yesus. Out, out, out dalam nama Yesus. Terikat dengan masturbasi, onani, terikat dengan gambar-gambar porno. Aku katakan saat ini, out, out dalam nama Yesus. Mereka yang dalam nama Yesus terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kebohongan yang keluar dari mulut mereka, menyakiti orang lain dengan perkataan mereka, dengan sikap mereka. Mereka ada dalam tawanan musuh. Hari ini aku katakan pembaruan terjadi di roh mereka, di jiwa mereka. Aku katakan bebas, 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 dan terima itu. Beberapa mengalami kelepasan, terima itu. Saya lihat api. Beberapa merasakan api, mulai turun dari kepalanya, merasakan panas. Tiba-tiba Anda merasa seperti sesuatu yang sedang membongkar hatimu, membongkar di dalam rohmu. Dan tiba-tiba Anda merasa tanganmu mulai bergetar, tubuh mulai bergetar, dan terima kelepasan itu. Terima itu. Terima itu. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan setan, aku perintahkan, ini bukan tempatmu, tubuh mereka adalah bait Allah. Aku katakan saat ini kau tinggalkan mereka, bebaskan mereka. Dan aku katakan free, bebas, bebas, bebas dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus, tubuh mereka adalah bait Allah. Dan ini bukan tempat engkau berdiam. Keluar dari mereka, keluar dari mereka. Out dalam nama Yesus, out dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu terima itu. Terima kelepasan itu. Api, 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 api. Beberapa saya lihat bahwa sedang ada dalam masalah. Setan datang dan menjebak Anda dalam begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, dan menipu Anda bahwa tidak ada jalan keluar. Hari ini aku patahkan segala intimidasi tipu daya setan ini. Dan aku katakan masalah ini biasa. Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Masalah ini biasa karena Tuhan akan berikan kepada mereka kekuatan. Masalah ini biasa karena Tuhan akan mendampingi mereka melewati sungai ini. Aku katakan kekuatan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan menjadi mangsa iblis, tapi Anda dan saya adalah tawanan Roh Kudus. Hari ini aku katakan kelepasan, pemulihan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah sedang bekerja. Kuasa Allah sedang bekerja. Terima itu. Terima itu. Beberapa sedang ditawan oleh Roh Kudus saat ini. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah sedang bekerja. Terima. Terima kuasa itu. 1 menit ini. 1 menit ini Roh Kudus engkau jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi. Tuhan nama berdoa dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Malam ini biarlah mereka mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh di tangan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah itu diperlengkapi pada mereka. Biarlah itu menjadikan mereka kuat menjadi pemenang kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang mau mengucap syukur untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berdoa kepada Ibu